Bab 2131. Paman membuat terobosan, Paman membuat terobosan. Melihat pemandangan di depannya, Si Yan berteriak dengan semangat. Si Qingpei juga sangat gembira, kakak laki-lakinya telah membuat terobosan, jadi mereka tidak harus mati. Segera, tubuh Jue Yuan perlahan bangkit dari reruntuhan aula utama, dan akhirnya naik ke udara, menyatu dengan patung Buddha. Tuhan jelas bersifat spiritual. Ketika banyak orang percaya melihat ini, mereka semua berlutut dan menyembah, dan kekuatan iman di dalam tubuh mereka terus berkumpul. Berani dan gila, kamu berani menjadi liar di kuil kucan kami. Ini adalah tempat budidaya murni, tetapi kamu telah melakukan pembunuhan dengan sia-sia. Buddha saya berbelas kasih. Jika Anda bersujud dan mengakui kesalahan Anda dan berlindung pada Buddha saya dapat mengampuni hidup Anda. Zhu Yuan berada di udara, menatap Dev, suaranya sekeras bel. Huff, kamu berpura-pura menjadi hantu. Izinkan saya bertanya, apakah kamu membunuh muridku di Longmen? Adikku dan temanku, apakah kamu yang melukainya? Dev memandang Jue Yuan dengan dingin dan bertanya. Ya, kamu hanyalah seorang biksu yang malang. Jika kamu tetap keras kepala, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Setelah Jue Yuan selesai berbicara, sosoknya perlahan jatuh, dan cahaya keemasan dari belakang langsung mengelilingi Jue Yuan. Saat ini, Jue Yuan seperti dewa. Saya pikir Andalah biksu tua yang akan masuk neraka. Mata Dev mengembun, napasnya bersirkulasi, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan mulai aktif, seluruh tubuhnya terbungkus sisik emas, seperti dewa perang lapis baja emas. Untuk sesaat, cahaya keemasan di tubuh Dev bertabrakan dengan cahaya keemasan di belakang Jue Yuan. Memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan dari matahari. Tadinya aku akan menyelamatkanmu, tapi sayang sekali kamu tidak memiliki akar kebijaksanaan, jadi kamu hanya bisa pergi ke reinkarnasi, dan kamu mencari akar kebijaksanaan. Saat Jue Yuan berbicara, dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya dan meneriakkan nama Buddha. Tiba-tiba, seluruh kuil kucan dipenuhi cahaya keemasan, sinar cahaya keemasan jatuh dari langit, lalu membentuk telapak tangan besar. Kekuatan besar terpancar dari telapak tangannya, dan kekuatan ini langsung menekan Dev. Dev merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan kakinya langsung tenggelam ke tanah. Wah, kamu hanya seorang martial saint kelas 5, jadi mengapa repot-repot bertarung sampai mati? Kamu harus tahu bahwa dewa tidak bisa diubah. Terobosanku menjadi dewa perang adalah tindakan kehendak Tuhan. Jika kamu tidak menaatiku, kamu tidak menaati kehendak Tuhan. Telapak tangan Jue Yuan perlahan bergerak ke bawah, sementara tubuh Dev terus tenggelam ke dalam tanah. Kehendak Tuhan, Dev mendengus dingin, kamu hanyalah dewa bela diri baru, tetapi kamu berani disebut dewa. Saya bisa membunuh dewa bela diri veteran hanya dengan beberapa klik. Bah, bocah nakal hanya membual dan membunuh dewa perang veteran. Tahukah kamu apa itu dewa perang? Kamu sangat keras kepala sekarang, aku ingin melihat bagaimana kamu dihancurkan sampai mati. Si Yan meludahi Dev dengan bangga, lalu menatap Jue Yuan dan berkata, Paman, berhentilah berbicara omong kosong dengan anak ini dan bunuh dia secara langsung. Karena kamu keras kepala, pergilah ke neraka. Cahaya keemasan di tubuh Jue Yuan menjadi lebih kuat, dan tekanan mengerikan langsung menekan tubuh Dev ke tanah. Boom! Terdengar suara keras dan seluruh gunung berguncang. Telapak tangan besar itu tiba-tiba menghantam Dev, mendorong Dev jauh ke dalam tanah hingga kedalaman lebih dari 10 meter. Apakah ini kekuatan dewa perang? Terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Si Qingpei tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Anda tahu, baru saja Dev mengalahkan kebangkitan itu sampai dia memohon belas kasihan, tapi sekarang, dia ditampar sampai mati oleh Jue Yuan. Ini adalah kesenjangan antara dewa bela diri dan saint bela diri, bahkan jika Anda berada di puncak martial saint, sebelum Anda masuk ke dalam dewa bela diri, masih ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Alam martial saint tingkat kelima seperti semut di depan dewa bela diri. Bab 2132, Cahaya Buddha bersinar di mana-mana. Paman luar biasa. Dengan kekuatannya, dia bisa menyapu dunia seni bela diri. Si Yan memandang Jue Yuan dengan mata penuh kekaguman. Hahaha, menyapu dunia seni bela diri terlalu berlebihan, tapi jika kamu ingin menghancurkan santo seni bela diri kecil ini, itu hanya masalah satu telapak tangan. Jue Yuan tertawa. Paman, jangan terlalu rendah hati. Mulai sekarang, seluruh dunia persilatan akan menghormatimu. Si Yan terus menyanjungnya. Seorang seniman bela diri kecil yang baru dipromosikan berani menyapu dunia seni bela diri. Betapa tidak tahu malunya dia. Saat Si Yan selesai berbicara, suara Dev terdengar dari lubang yang dalam.
Semua orang tertegun sejenak, dan kemudian mereka melihat tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan tubuhnya perlahan keluar dari lubang. Pada saat ini, Xian tercengang dan menatap Dev dengan tidak percaya, dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan seperti itu, Dev benar-benar keluar dengan utuh. Bahkan Jue Yuan mengerutkan kening, merasa sedikit luar biasa. Kamu belum mati. Jue Yuan mengerutkan kening dan menatap Dev dengan mata sedikit fokus dan bertanya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku bisa membunuh dewa bela diri berpengalaman sesuka hati, bagaimana aku bisa mati di tangan dewa bela diri baru sepertimu? Dan kamu, sebagai biksu, menyimpang. Kamulah yang pantas mati. Dev menggunakan pedang pembunuh naga, memancarkan kebenaran yang menakjubkan. Kalau begitu cobalah. Jue Yuan mendengus dingin. Kemudian telapak tangan emas besar muncul dari udara tipis dan menekan langsung ke arah Dev. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan tubuhnya tiba-tiba bergoyang. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari pedang pembunuh naga dan langsung menebas tangan besar itu. Saya melihat telapak tangan besar itu langsung berubah menjadi ketiadaan di bawah energi pedang Dev. Melihat situasinya, dia tiba-tiba mengeluarkan untaian manik-manik Buddha, manik-manik itu berisi cahaya. Jue Yuan memutar manik-maniknya, dan semburan suara Sansekerta keluar dari mulutnya. Perlahan, seorang Buddha besar muncul dari belakang Jue Yuan, dan seluruh kuil kucan diselimuti cahaya Buddha. Ketika Dev melihat ini, semburan kekuatan naga memancar, dan seekor naga emas melintas di belakangnya dan mulai berputar. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan di depan mereka. Baik itu naga emas atau Buddha, keduanya adalah objek kekaguman di hati setiap orang, tetapi sekarang naga emas dan Buddha bertarung bersama dalam sekejap. Di bawah langit yang penuh cahaya Buddha, naga emas dan Buddha bertarung sengit. Setelah menyadari penglihatan itu, saya hanya bisa melafalkan suara Sansekerta dengan cepat, dan seluruh tubuh saya bermandikan cahaya Buddha. Pertarungan antara naga emas dan Buddha mengeluarkan semburan guntur, dan seluruh kehampaan berguncang untuk beberapa saat, seolah-olah akan menghancurkan ruang dan waktu. Baik Dev maupun Jue Yuan mati-matian menghabiskan kekuatan di tubuh mereka untuk mempertahankan pertarungan antara naga emas dan Buddha. Waktu berlalu menit demi menit. Keringat dingin mengucur di dahi Jue Yuan, dia tidak menyangka Dev, seorang santo bela diri kelas 5, memiliki kekuatan seperti itu dan mampu bertahan begitu lama. Segera, cahaya Buddha pada Buddha menjadi semakin lemah, dan Jue Yuan mengertakkan gigi dan bertahan. Tapi melihat ekspresi tenang dan tenang Dev, Jue Yuan tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak bisa bertahan lagi. Saya melihat Jue Yuan menggantungkan manik-manik Buddha di dadanya dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Buddha saya berbelas kasih dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Gunakan keyakinan taat Anda untuk mendapatkan perlindungan dari Buddha. Diiringi teriakan Jue Yuan. Banyak orang percaya berlutut di tanah satu demi satu, dan di atas kepala setiap orang, kekuatan iman terus memancar, semuanya berkumpul di Jue Yuan. Bahkan semua patung Buddha di kuil Kucan memancarkan kekuatan keyakinan dan dituangkan ke dalam tubuh Jue Yuan. Pada saat ini, seluruh tubuh Jue Yuan sepertinya berenang di lautan iman. Sang Buddha, yang awalnya memiliki cahaya redup, mulai bersinar terang, dan sosoknya bahkan semakin membesar. Bab 2133, Kekuatan Iman. Kali ini, naga emas Dev langsung ditekan. Hahaha, saya memiliki ribuan orang percaya, dan saya memiliki kekuatan iman yang tidak ada habisnya. Jika kamu terus bertarung denganku, hasil akhirnya adalah kematian karena kelelahan. Jue Yuan tertawa terbahak-bahak, dan kekuatan iman yang tak ada habisnya membuat Jue Yuan merajalela. Kali ini, Dev memandang Jue Yuan yang arogan dengan senyuman di bibirnya. Kamu memiliki kekuatan iman, dan aku juga. Izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan imanku. Dev berkata dengan tenang. Kamu berbicara omong kosong. Kamu tidak memiliki orang yang percaya, jadi bagaimana kamu bisa mendapatkan kekuatan iman? Itu hanya omong kosong. Jue Yuan sama sekali tidak percaya bahwa Dev memiliki kekuatan iman. Saya memiliki lebih dari 1 juta pengikut, bagaimana Anda, sebagai tuan rumah kecil, bisa dibandingkan dengan saya? Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat tangannya mencubit formula ajaib, dan tiba-tiba seberkas cahaya melesat langsung ke langit. Pada saat ini, di negara pulau yang jauhnya ribuan mil, semua patung Dev mulai bersinar redup. Puluhan ribu patung memancarkan kekuatan keyakinan yang taat pada saat ini, lalu berkumpul dan dengan cepat menuju ke arah Dev. Anda tahu, inilah kekuatan keyakinan seluruh negara kepulauan, kekuatan keyakinan ini berkali-kali lebih kuat dari kekuatan Jue Yuan. Kekuatan iman yang luar biasa menutupi seluruh langit dan melaju menuju Dev. Bagaimana kamu bisa mati jika kamu tidak menyombongkan diri?
Kamu pikir kamu ini siapa? Bagaimana kamu bisa mendapatkan kekuatan iman? Xian berkata pada Dev dengan ekspresi jijik. Tapi Dev mengabaikannya dan menunggu dengan tenang. Di udara, naga emas mengikuti sang Buddha dalam pertempuran sengit pada saat ini. Naga emas mulai merasa sedikit lemah, tetapi Dev tidak panik sama sekali. Kekuatan iman yang luar biasa telah melewati lautan luas, melalui pegunungan dan hutan. Di puncak gunung primitif di suatu tempat, seorang lelaki tua sedang duduk di atas batu besar, mengajari murid-murid di depannya metode pikiran. Ketika kekuatan iman yang luar biasa melewati langit, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Bagaimana bisa ada kekuatan iman yang begitu besar? Aneh, ini aneh. Orang tua itu sedikit mengernyit, lalu berkata kepada seorang pria dan seorang wanita, Singer, Ruier, kalian berdua ikuti kekuatan iman ini dan lihat siapa yang dapat memiliki kekuatan iman yang begitu besar. Seorang pria dan seorang wanita berdiri, mengangguk dan berkata, saya patuh. Segera, keduanya menginjak pedang, terbang dengan pedang, dan menuju ke arah kekuatan iman. Di saat yang sama, ada beberapa sosok di tempat terpencil di Daxia, dan mereka juga bergegas menuju kekuatan iman. Dev tidak tahu bahwa pemanggilan kekuatan imannya yang biasa-biasa saja telah menarik perhatian beberapa sekte dan geng tersembunyi di dunia seni bela diri. Mengaum. Di udara, naga emas itu meraung dan mengaum, lalu ditampar oleh sang Buddha. Segera setelah itu, tubuh naga emas berubah menjadi sedikit cahaya keemasan dan menghilang seketika. Pada akhirnya, naga emas yang diubah oleh Dev dikalahkan. Xian tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Hahaha, kamu kalah, di mana kekuatan imanmu? Kok lama sekali dan aku belum melihat kekuatan imanmu? Xian mengambil 2 langkah ke depan, memandang Dev dengan provokatif dan bertanya. Jangan khawatir, dia akan segera sampai. Dev berkata dengan tenang. Berhentilah berpura-pura, kekuatan imanmu ada di langit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Percuma kamu menunda waktu dengan cara ini. Kamu pasti akan mati hari ini. Xian berkata sambil mencibir. Tapi begitu Xian selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari ada perubahan di langit, dan aura iman datang ke arah ini dengan cepat. Ini mengejutkan Xian, yang mengira itu adalah kedatangan seorang ahli. Bagaimanapun, aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh prajurit biasa. Bab 2134, lupakan saja jika Anda tidak percaya. Dan saat Zhu Yuan melihat ke langit di kejauhan, ekspresinya berubah lagi, dan akhirnya dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tubuhnya sedikit gemetar. Kekuatan iman, inilah kekuatan iman. Zhu Yuan melihat kekuatan iman yang luar biasa dengan rasa tidak percaya. Apa? Bagaimana mungkin? Xian juga menatap Dev dengan kaget. Tapi Dev menyeringai, lalu dia melompat dan langsung melayang di udara. Kekuatan iman yang luar biasa langsung menyelimuti Dev, dan sejumlah besar kekuatan iman memasuki tubuh Dev. Dev, yang awalnya hampir kehabisan energi spiritual, kini dantiannya langsung terisi, dan sejumlah besar kekuatan keyakinan disimpan di tubuh Dev, menunggu Dev memperbaikinya. Setelah menyerap semua kekuatan keyakinan, tubuh Dev perlahan jatuh ke tanah, memancarkan aura terlahir kembali. Zhu Yuan bingung, sangat bingung. Dia belum pernah melihat kekuatan iman sebesar ini. Dia tidak tahu dari mana Dev mendapatkan begitu banyak kekuatan iman. Kamu, siapa kamu? Jadi kamu memiliki kekuatan iman yang begitu besar? Zhu Yuan bertanya pada Dev dengan tidak percaya. Aku bilang aku adalah dewa suatu negara, percayakah kamu? Dev tersenyum ringan. Kamu berbicara omong kosong. Kamu hanyalah seorang suci seni bela diri, jadi bagaimana kamu bisa layak menyandang gelar dewa? Zhu Yuan sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev, bagaimana mungkin seorang santo bela diri kelas 5 bisa menjadi dewa suatu negara. Lupakan saja kalau tidak percaya, sekarang saatnya kamu merasakan kekuatan imanku. Setelah mengatakan itu, Dev melompat dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Cahaya pedang yang terang membubung ke langit, dan kemudian diayunkan ke arah Buddha. Cahaya pedang seperti gunung menghantam sang Buddha dengan ganas, sang Buddha tidak melawan sama sekali dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, beberapa ratus meter dari kuil Kuzen, seorang pria dan seorang wanita berdiri di atas pedang terbang dan melihat ke bawah pada segala yang ada di depan mereka. Kakak senior, siapa pria ini? Dia jelas tidak lebih dari Martial Saint kelas 5, tapi kekuatan yang dia pancarkan mungkin lebih dari dewa bela diri. Pedang yang baru saja dipukul sulit untuk kamu dan aku tolak, kanan. Gadis itu bertanya dengan tidak percaya. Huff, itu hanya tipuan.
Aku bisa dengan mudah memblokir serangan pedang tadi. Dengan tingkat budidaya martial Saint kelas 5, bahkan jika dia memiliki kemampuan, mustahil baginya untuk mengirimkan kekuatan yang melebihi itu. Dari Dewa Perang. Tetapi kekuatan iman yang menakutkan tadi diserap oleh orang ini, sehingga pedang tadi membuatmu salah mengira bahwa kamu memiliki kekuatan yang melampaui Dewa Perang. Pria itu mendengus dingin, dengan ekspresi arogan di wajahnya, jelas meremehkan pedang Dev. Liu Xing, orang ini bisa menyerap begitu banyak kekuatan keyakinan, dan juga bisa menebas pedang dengan kekuatan dewa bela diri. Itu berarti pasti ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Aku tidak tahu kapan temperamen sombongmu akan berubah. Bagaimana dengan perubahan? Pada saat ini, beberapa sosok muncul di hadapan pria dan wanita tersebut, yang pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan berpakaian putih. Tong Yougong, mengapa kamu, Sekte Feng Lei, ada di sini juga? Liu Xing menatap dingin pemuda berbaju putih itu dan bertanya. Ini bukan wilayah Sekte Cunyangmu, kenapa aku tidak bisa datang? Kamu di sini karena kekuatan iman, dan tentu saja aku juga. Tong Yougong berkata sambil tersenyum main-main. Saudaraku, berhenti bicara. Gadis itu meraih Liu Xing dan berencana menjauh dari Tong Yougong ini. Aku sudah berhari-hari tidak bertemu denganmu. Nona Liu Rui menjadi semakin cantik. Sayang sekali setelah memasuki Sekte Cunyang, kamu tidak bisa menikah dan menikmati kegembiraan menjadi seorang wanita. Melihat gadis itu, Tong Yougong memiliki senyum penuh nafsu di wajahnya. Tong Yougong, kamu mencari kematian. Liu Xing mengerutkan kening dan hendak mengambil tindakan. Tapi Liu Rui menariknya kembali dan akhirnya menjauh dari Tong Yougong. Bab 2135, tertipu. Pada saat ini, Dev, memegang pedang pembuluh naga, memandang Jue Yuan dengan dingin, aku berkata, aku bahkan telah membunuh dewa seni bela diri veteran. Kamu hanyalah dewa seni bela diri baru, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Tidak ada jejak arogansi di wajah Dev, ekspresinya sangat tenang, seolah dia sedang menyatakan fakta. Tapi Jue Yuan tidak mempercayainya sama sekali. Dia tidak percaya bahwa Dev, seorang santo bela diri kelas 5, bisa membunuh dewa bela diri. Ini di luar jangkauan kognitifnya. Tidak mungkin. Kecuali Dev dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya, hampir tidak mungkin untuk dengan sengaja menyembunyikan kekuatan dewa bela diri kepada Martial Saint. Nak, jangan terlalu sombong. Setelah Jue Yuan selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih kekosongan dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya muncul antara langit dan bumi, dan banyak di antaranya, kekuatan keyakinan ungu, memadat menuju kehampaan di depan Jue Yuan. Pada saat ini, orang-orang percaya yang berlutut tidak jauh dari sana mulai berjatuhan satu demi satu, aura dan kekuatan iman di tubuh mereka semuanya diserap oleh Jue Yuan. Meski begitu, orang-orang beriman terus mati, namun orang-orang yang tersisa masih berlutut di tempat, membaca kitab suci dengan khusyuk di dalam hati mereka. Melihat hal ini, Dev mengerutkan keningnya dan tiba-tiba meraung, kenapa kamu tidak segera pergi? Kenapa kamu masih berlutut dengan saleh? Ini adalah iblis, bukan dewa di hatimu. Pernahkah kamu melihat bahwa semua orang di sekitarmu sudah mati? Dev berteriak, berharap orang-orang percaya biasa ini akan segera pergi dari sini, jika tidak mereka semua akan mati di sini. Hahaha, mereka tidak mau mendengarkanmu. Orang-orang ini adalah penganutku yang paling taat. Bahkan jika aku meminta mereka mati, mereka tidak akan ragu. Jue Yuan tertawa, dan kekuatan iman di depannya dengan cepat terkondensasi menjadi pedang ungu panjang, yang dipadatkan dengan kekuatan iman yang paling saleh. Selama orang percaya seperti saya ada di sini, kekuatan saya tidak akan pernah habis. Hari ini saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan saya. Lebih besar dari Jue Yuan memegang pedang ungu dan langsung menuju ke Dev. Dev juga menggunakan nafasnya secara ekstrim, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan pada saat ini, dan kemudian dia melompat dengan pedang pembuluh naga di tangannya. Si Qingpei dan putranya bersembunyi jauh, melihat semua ini dengan heran, apakah itu Dev atau Jue Yuan, aura yang dipancarkan oleh kedua orang ini dapat dengan mudah membunuh mereka. Jue Yuan berada di udara, pedang ungu di tangannya bergetar, dan kemudian aura menakutkan menghilang seketika. Aura ini menyelimuti kuil Kucan, dan kemudian seluruh kuil Kucan berguncang, dan patung Buddha di kuil Kucan juga mulai bergerak. Ada total 12 patung Buddha, pada saat ini, semuanya tampak hidup, membubung ke langit dan langsung menuju ke arah Dev. Haha, nak, kamu tertipu. Kamu benar-benar mengira aku akan menghadapimu secara langsung. Jue Yuan tertawa dan tubuhnya langsung jatuh kembali ke tanah. Dan 12 patung Buddha langsung mengelilingi Dev, dan kekuatan ke-12 Buddha berayun ke arah Dev bersama-sama. Dev mendengus dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya, bahkan jika ada lebih banyak Buddha, itu tidak ada gunanya.
Tetapi ketika Dev hendak mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu, dia tiba-tiba merasakan kram di perutnya, dan kemudian kekuatan spiritualnya langsung runtuh dan dia tidak bisa lagi mengembun. Boom! Dev tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terkena kekuatan 12 Buddha. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan langsung runtuh, dan sisik emasnya perlahan menghilang. Dan tubuh Dev jatuh ke tanah, membuat lubang yang dalam di tanah. Dev terbaring tak bergerak di dalam lubang, dan rasa tidak nyaman di tubuhnya masih ada. Dengan amarah yang membanjiri dantiannya, Dev mengambil kekuatan spiritualnya selama seminggu sebelum menemukan bahwa ternyata Dev lah yang baru saja menyerap kekuatan pencerahan dan menyerap begitu banyak kekuatan keyakinan, mengumpulkannya ke dalam tubuhnya, dan tidak punya waktu untuk memperbaikinya, yang mengakibatkan tubuh yang dia ciptakan. Ketidaknyamanan. Bab 2136, tidak ada asap. Pada saat ini, Dev tetap tidak bergerak dan mulai menjalankan teknik kondensasi jantung dengan gila-gilaan, perlahan menyempurnakannya. Hahaha. Saya melihat Dev tidak bergerak, memandang ke langit dan tersenyum, sangat bangga. Liu Xing hanya bisa menghela nafas dan berkata, anak laki-laki ini, dengan levelnya sebagai orang suci bela diri, sebenarnya memaksa Jue Yuan, seekor keledai botak tua, untuk menggunakan 12 Buddha di kuil Kucan. Dia cukup mampu. Anda harus tahu bahwa setelah 12 Buddha pindah, kuil Kucan di Joyuan tidak akan ada lagi, dan harus dipindahkan ke tempat lain. Pada saat ini, Liu Xing menyadari kekuatan Dev. Bagaimanapun, Dev hanyalah seorang martial saint kelas 5, tetapi Jue Yuan adalah dewa bela diri, pada akhirnya, dia menggunakan keterampilan unik kuil Kucan, 12 Buddha, untuk mengalahkan Dev sampai mati. Kakak senior, guru meminta kita untuk menyelidiki kekuatan iman. Sekarang orang tersebut sudah meninggal, bagaimana kita bisa menyelidikinya? Liu Rui bertanya. Kalau begitu ambil kembali mayatnya dan biarkan guru mempelajarinya. Kata Liu Xing. Liu Rui mengangguk dan berkata, oke. Kemudian kedua orang itu melayang menuju kuil Kuzen. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Tianlei bertanya kepada Tong Yougong. Bahkan jika aku mati, aku harus mengambil tubuh anak itu. Untuk bisa menarik kekuatan iman yang begitu besar, pasti ada sesuatu yang berbeda pada tubuh anak ini yang berbeda dari orang biasa. Setelah Tong Yougong selesai berbicara, dia melayang turun bersama anak buahnya. Pada saat ini, Jue Yuan sedang berdiri di dekat lubang, menatap Dev yang tidak bergerak, matanya penuh panas. Dev memiliki terlalu banyak harta di tubuhnya, meskipun dia sudah mati, harta itu tidak akan hilang. Yang paling berharga adalah pedang pembunuh naga di tangan Dev, itu adalah pedang spiritual kelas atas. Paman, apakah orang ini sudah mati? Saat ini, Si Yan datang, melihat Dev di dalam lubang, dan bertanya pada Jue Yuan. Tentu saja dia sudah mati. Tidak ada yang bisa bertahan di bawah serangan 12 Buddha. Saya hanya menggunakan 12 Buddha 2 kali. Saya tidak menyangka bahwa hari ini saya akan dipaksa menggunakan 12 Buddha oleh anak laki-laki yang berada di alam martial saint kelas 5 ini. Setelah hari ini, kuil Kuzen tidak akan ada lagi, dan saya harus mencari tempat lain. Jue Yuan menghela nafas dan berkata, kakak laki-laki, cepat angkat tubuh anak ini. Dia memiliki perintah rahasia paviliun Bailian kita. Banyak senjata ajaib di paviliun Bailian kita telah direnggut olehnya. Dia memakai cincin penyimpanan di tangannya. Pasti ada banyak barang bagus di dalamnya. Si Qingpei mendesak Jue Yuan. Setelah mendengar ini, Jue Yuan hendak melompat ke dalam lubang dan mengambil tubuh Dev, tetapi terhalang oleh aura yang menakutkan. Tuan Jue Yuan, sama-sama dan baiklah. Saat ini, Liu Xing dan Liu Rui sudah mendarat di depan Jue Yuan dan yang lainnya, lalu berkata dengan ringan. Melihat situasinya, Jue sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Liu dari Sekte Cunyang, Nona Liu, saya bertanya-tanya mengapa Anda tiba-tiba punya waktu untuk datang ke kuil Kucan saya. Kami di sini untuknya. Liu Xing menunjuk ke arah Dev di dalam lubang dan berkata,
Saat ini, Jue Yuan merasa tidak enak dan bertanya dengan hati-hati, apakah Dev ini ada hubungannya dengan Sekte Cunyang Anda? Anda harus tahu bahwa Sekte Cunyang adalah sekte tersembunyi, dan kekuatan sekte tersebut tidak sebanding dengan kuil Kucan. Bahkan pria dan wanita di depannya, dua pemuda, Jue Yuan tidak mampu menyinggung perasaannya, mereka berdua adalah dewa bela diri, dan dia baru saja dipromosikan menjadi dewa bela diri. Tapi Jue Yuan tidak mengerti mengapa sekte tersembunyi ini tiba-tiba ada hubungannya dengan Dev. Jika itu benar-benar ada hubungannya, bukankah jalan buntu jika dia membunuh Dev sekarang? Tidak ada hubungannya, kami tidak mengenalnya. Hanya saja anak ini menarik banyak kekuatan keyakinan dan ditemukan oleh guru, jadi dia mengirim kami ke sini untuk menyelidikinya. Sekarang kita akan mengambil tubuh anak ini kembali untuk dipelajari oleh guru. Liu Xing berkata dengan ringan. Bab 2137, Merebut Mayat. Ketika Jue Yuan mendengar bahwa tidak ada hubungannya, dia segera merasa lega, dan kemudian berkata dengan sopan, Tuan Liu, tolong lakukan itu, tapi orang ini mencuri beberapa senjata ajaib dari adik laki-lakiku, jadi. Itu hanya sampah, ambil saja. Aku hanya menginginkan tubuh anak ini. Liu Xing melambaikan tangannya dengan santai di mata sekte Cunyang mereka, senjata ajaib apapun hanyalah besi tua. Terima kasih Tuan Liu, terima kasih Tuan Liu. Jue Yuan mengucapkan terima kasih berulang kali. Tapi saat ini, Xi Yan sedikit tidak senang, pria dan wanita di depannya kira-kira seumuran dengannya, tapi mereka terlihat sombong dan berani mengatakan bahwa senjata ajaib keluarganya adalah besi tua. Anda harus tahu bahwa banyak keluarga alam rahasia yang menyempurnakan senjata ajaib mereka dari paviliun Bailian mereka. Terlebih lagi, Xi Yan memandang Liu Rui, yang langsing dan anggun, dengan aura peri yang memikat di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah peri yang turun ke bumi, jadi dia ingin mengenalnya. Siapa kamu? Beranikah kamu mengatakan bahwa senjata ajaib paviliun Bailian kita terbuat dari besi tua? Lagi pula, pamanku membunuh Dev, jadi kamu tidak bisa mengambil mayatnya. Aku akan mencambuk orang ini untuk melampiaskan amarahku. Jika kamu bersikeras untuk mengambil tubuh Dev, biarkan gadis ini menemaniku. Xi Yan menatap Liu Rui dengan mata penuh nafsu. Kata-kata Xi Yan langsung mengejutkan Jue Yuan, yang telah turun ke jurang yang dalam. Liu Xing mengerutkan kening, kemarahan meningkat di tubuhnya, Liu Rui sangat jijik saat melihat Xi Yan seperti itu. Kamu orang yang tidak tahu malu. Liu Rui mengumpat dengan marah dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Sebuah kekuatan besar menuju Xi Yan. Begitu Liu Rui bergerak, Xi Yan menyesalinya, karena dia menemukan bahwa pemuda di depannya yang mirip dengannya memiliki kekuatan melebihi Jue Yuan ketika dia bergerak. Aura menakutkan itu segera membuat Xi Yan tidak bisa bernapas, seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak meski dia mau, seolah-olah akan terkoyak. Rasa sakit yang parah membuat Xi Yan terlihat ganas dan dia bahkan tidak bisa berteriak bahkan jika dia mau. Menyadari situasinya, dia dengan cepat mengulurkan telapak tangannya untuk mengimbangi aura Liu Rui, baru kemudian Xi Yan menghela nafas lega. Tuan Liu, Nona Liu, keponakan saya ini berbicara begitu bebas sehingga dia pantas mati, tapi demi saya, tolong selamatkan nyawanya. Kalau begitu kami tidak menginginkan barang-barang yang ada di tubuh Dev, dan aku akan membiarkanmu mengambil mayatnya juga. Jue Yuan dengan putus asa mengikuti Liu Xing dan Liu Rui untuk meminta maaf. Saat ini, Xi Yan ingin menjadi anak yang telah melakukan kesalahan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Rasa sakit karena berada di ambang kematian barusan membuatnya masih takut ketika memikirkannya. Huff, kamu menghina adik perempuanku, bisakah kamu meminta maaf saja? Lalu apa yang terjadi dengan sekte Cunyang kita? Liu Xing mendengus dingin dan berkata dengan niat membunuh. Menyadari situasinya, dia berbalik dan menamparkan Xi Yan, lalu mulai meninju dan menendangnya. Xi Yan dipukuli hingga dia menangisi ayah dan ibunya, si Qingpei merasa tertekan saat melihatnya, tapi dia tidak berani menghentikannya. Dia tahu bahwa Jue Yuan melakukan ini untuk menyelamatkan putranya, bagaimana bisa putranya begitu jahat dan tidak memiliki penglihatan sama sekali. Dia berani memprovokasi seseorang yang bahkan sopan kepada Jue Yuan. Segera, Xi Yan dipukuli hingga tak bisa dikenali oleh Jue Yuan, meninggalkannya hanya dengan satu nafas tersisa. Tuan Liu, saya harap Anda dapat menyelamatkan nyawanya. Saya telah memberinya pelajaran. Jue Yuan berdoa. Kakak senior, lupakan saja, ayo cepat kembali agar tidak diserbu oleh guru. Liu Rui berkata pada Liu Xing. Liu Xing mengangguk, lalu melompat ke dalam lubang yang dalam, berniat membawa tubuh Dev ke atas. Tetapi ketika Liu Xing baru saja melompat dan hendak melompat ke dalam lubang, dia dihentikan oleh Tong Yougong. Tong Yougong, apa yang akan kamu lakukan? Liu Xing mengerutkan kening.
Liu Xing, saya juga ingin membawa tubuh anak ini kembali ke Sekte Tianlei untuk dipelajari lebih lanjut. Tong Yougong tersenyum ringan. Bab 2138, Perbandingan. Ketika Jue Yuan melihat Tong Yougong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya dan berkata, ternyata dia adalah Tuan Tong dari Sekte Tianlei. Saya ingin tahu apakah ayahmu baik-baik saja. Jue Yuan tidak mengerti bahwa demi tubuh Dev, sekte tersembunyi lain datang ke sini. Sekte Tianlei ini lebih kuat dari Sekte Cunyang di antara sekte tersembunyi. Namun siapa sangka Tong Yougong bahkan tidak melihat ke arah Jue Yuan, yang membuat Jue Yuan sangat malu. Si Qingpei melihat pemandangan ini dan tidak berani mengatakan apapun. Paviliun Bailian mereka tidak banyak berhubungan dengan dunia sekuler, jadi dia tidak tahu tentang sekte tersembunyi ini. Tapi melihat sikap Jue Yuan, jelas bahwa pihak lain adalah seseorang yang tidak bisa tersinggung. Tong Yougong, semuanya didahulukan dan kitalah yang datang lebih dulu. Kita harus mengambil mayat ini. Liu Rui berkata pada Tong Yougong. Haha, kamu tidak membunuh orang itu, jadi apa gunanya kamu datang duluan? Hari ini, aku harus mengambil tubuh ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tong Yougong tertawa dan menolak menyerah. Pada saat ini, Dev, yang terbaring di dalam lubang, mendengarkan orang-orang di atas berjuang untuk tubuhnya, dan merasakan emosi yang campur aduk di dalam hatinya, namun, dia berharap orang-orang ini dapat bertarung lebih lama lagi, dan itu yang terbaik. Berjuang untuk memberi dirinya lebih banyak waktu. Tong Yougong, kami tidak membunuhnya, tapi kamu juga tidak membunuhnya. Kenapa kamu membawanya pergi? Tuan Jue Yuan membunuh orang ini, jadi biarkan Tuan Jue Yuan memutuskan siapa yang harus mengambil tubuh ini. Liu Xing langsung melontarkan pertanyaan itu kepada Jue Yuan. Oke, Tong Yougong memandang Jue Yuan. Kali ini, Jue Yuan ketakutan, dia tidak mampu menyinggung salah satu pihak, jadi bagaimana dia berani berbicara? Ini, aku tidak keberatan siapapun yang mengambil mayat ini. Jue Yuan melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, meskipun dia membunuh orang itu, dia tetap tidak punya hak untuk mengambil keputusan sekarang. Dia tidak ingin menyinggung siapapun, karena dia tidak mampu menyinggung siapapun. Setelah akhirnya berhasil menembus ranah Dewa Perang, Jue Yuan masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Liu Xing, sekarang kamu dan aku sama-sama ingin mendapatkan tubuh ini, jadi mari kita bertarung. Siapapun yang kalah akan keluar dari sini. Bukankah ini adil? Tong Yougong berkata sambil mencibir. Kakak, jangan bandingkan dengan dia, kamu bukan tandingannya. Liu Rui dengan lembut menarik Liu Xing dan berkata, Liu Xing memiliki wajah yang dingin dan temperamen yang angkuh, jadi dia tidak akan mudah sujud. Apa kamu takut? Jika ya, cepat keluar sebelum aku melakukan apapun. Tong Yougong memandang Liu Xing dengan jijik, matanya penuh provokasi. Siapa yang takut padamu? Ayo bertanding. Jika aku kalah, aku akan segera pergi dan menyerahkan tubuhnya padamu. Liu Xing terangsang, tidak peduli bagaimana Liu Rui mencoba membujuknya, Liu Xing tidak dapat mendengarkannya. Oke, kalau begitu ayo berkompetisi. Belum ada yang mencobanya akhir-akhir ini, dan tanganku masih sedikit gatal. Kata Tong Yougong, aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Saat yang lain melihat ini, mereka buru-buru menghindarinya. Adik perempuan, tolong menjauh dulu. Liu Xing meminta Liu Rui untuk menghindarinya, dan kemudian aura di tubuhnya juga terpancar. Segera, aura kedua orang itu, yang berpusat satu sama lain, menyebar ke segala arah seperti gelombang laut. Angin menderu-deru dan bebatuan berterbangan kemana-mana. Pada saat ini, seluruh kuil kuzen menghilang, tidak ada satupun kayu yang tersisa, hanya 12 patung Buddha yang berdiri tak bergerak. Meskipun mereka bersembunyi jauh, si Qingpei dan Jue Yuan masih bisa merasakan tekanan yang mengerikan. Dan orang-orang percaya yang berlutut di tanah dan tidak pernah bangun, seluruh tubuhnya meledak pada saat ini, bahkan tidak ada tubuh mereka yang tertinggal. Dev meminta mereka pergi, tetapi mereka acuh tak acuh. Saat ini, bahkan ampasnya pun tidak tersisa. Dev, yang berada di lubang yang dalam, juga merasakan tekanan yang menakutkan. Sinar cahaya keemasan melindunginya di depan Dev. Dev tetap tidak bergerak, memanfaatkan waktu untuk menyerap kekuatan keyakinan di dalam tubuhnya. Bab 2139 masih hidup. Segera, nafas Tong Yougong dan Liu Xing bertabrakan. Untuk sesaat, langit dan bumi menjadi gelap, matahari dan bulan tidak bersinar, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Tubuh Tong Yougong dan Liu Xing bertabrakan dengan keras, dan kemudian kilat menyambar terus-menerus. Kedua orang itu bertarung, tapi tidak ada yang bisa melihat gerakan mereka. Alam semesta berguncang dan kekacauan muncul.
Si Qingpei melihat pemandangan di depannya dengan kaget, mulutnya terbuka lebar, apakah ini duel antar dewa perang? Jue Yuan melihat pemandangan ini dengan keterkejutan di wajahnya, meskipun dia telah dipromosikan menjadi dewa perang, dengan kekuatannya, jika dia bergabung dalam pertempuran ini, dia akan menjadi abu dalam sekejap. Liu Rui tampak gugup, mengepalkan tinjunya, dan menatap kedua pria yang bertarung itu. Dia tahu bahwa kekuatan Liu Xing tidak sebaik Tong Yougong. Anda harus tahu bahwa semakin kuat kekuatannya, kesenjangan di setiap wilayah kecil adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Alam di atas dewa bela diri akan menjadi semakin sulit. Bang! Terdengar suara yang memekakkan telinga, dan sesosok tubuh terbang mundur dengan cepat. Kemudian ia menabrak sebuah batu besar tidak jauh dari situ yang tingginya lebih dari 10 meter, dan langsung menghancurkan batu itu menjadi bubuk. Kekuatan semacam ini bisa dibayangkan. Kakak senior. Setelah melihat ini, Liu Rui bergegas dan membantu Liu Xing berdiri. Wajah Liu Xing pucat saat ini, dan dia jelas terluka, tetapi masih ada ekspresi arogansi di matanya, dan dia sangat tidak puas. Apa, kamu tidak menerimanya? Tong Yougong tersenyum dingin. Tong Yougong, cepat atau lambat aku akan melampauimu. Liu Xing mengertakkan gigi dan berkata, berhenti bicara omong kosong, kamu bisa keluar sekarang, tubuh ini milikku. Setelah Tong Yougong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya kepada anak buahnya, dan dua anggota sekte Tianlei langsung melompat ke dalam lubang, berniat untuk mengangkat tubuh Dev. Kakak senior, ayo pergi, kembali dan ikuti guru dan jelaskan dengan hati-hati. Liu Rui memanggil Liu Xing untuk pergi. Tetapi pada saat ini, seluruh puncak tiba-tiba berguncang, dan kemudian cahaya keemasan meledak di dalam lubang, dan aura menakutkan terpancar dari lubang tersebut. Dua anggota sekte guntur langit yang awalnya melompat ke dalam lubang semuanya terlempar keluar dari lubang dengan kekuatan yang sangat besar. Apa yang terjadi? Tong Yougong sedikit mengernyit. Tuan, orang itu belum mati. Kata salah satu anggota sekte Tianlei. Ketika Liu Xing dan Liu Rui mendengar bahwa Dev belum mati, mereka semua berhenti dan melihat ke dalam lubang dengan tidak percaya. Saat aura di dalam lubang terus melonjak, cahaya keemasan semakin kuat. Tubuh Dev perlahan melayang dari lubang. Pada saat ini, Dev terbungkus cahaya keemasan, memegang pedang pembunuh naga, berdiri dengan hikmat, seperti dewa perang lapis baja emas. Bagaimana ini mungkin? Jue Yuan menatap Dev dengan kaget, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kekuatan 12 Buddha tidak dapat membunuh Dev, seorang santo bela diri kelas 5. Ini luar biasa. Dan sekarang tampaknya aura Dev menjadi jauh lebih kuat. Martial Saint kelas 8 masih sedikit tertinggal. Dev merasakan kekuatan di tubuhnya, dan sedikit kehilangan muncul di matanya. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan keyakinan ini dan kekuatan pencerahan yang dia serap, dia bisa menerobos dewa perang. Tampaknya saat kekuatannya semakin tinggi, sumber daya yang dibutuhkan Dev untuk meningkatkan kultivasinya akan menjadi semakin besar. Tetapi bahkan dengan kekuatan Martial Saint kelas 8, menghadapi dewa bela diri kelas 5, Dev tidak lemah sama sekali. Ini adalah poin spesial dari teknik kondensasi jantungnya, meskipun sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kultivasinya beberapa kali lipat dari sumber daya lainnya. Namun dengan tingkat kultivasi yang sama, Dev tidak akan terkalahkan. Dev melirik Tong Yougong, Liu Xing dan lainnya, lalu mengarahkan pandangannya pada Jue Yuan. Sekilas saja, tubuh Jue Yuan bergetar tanpa sadar. Bab 2140, Anjing menggigit anjing. Keledai botak tua, kamu tidak mengira aku masih hidup, kan? Dev mencibir. Huff, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu masih hidup? Jika aku bisa menghancurkanmu sekali, aku bisa menghancurkanmu untuk kedua kalinya. Setelah mengatakan itu, aura di tubuh Jue Yuan meledak, dan dia mengucapkan mantra di mulutnya. Manik-manik Buddha bersinar terang. Patung Buddha yang semula berdiri tak bergerak kini bergerak kembali. 12 Buddha perlahan mendekati Dev. Melihat 12 Buddha di depannya, Dev mencibir lagi, dan perlahan mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya. Seekor naga emas melayang di atas pedang pembunuh naga, dan kemudian Dev mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Ditemani oleh auman naga. Sinar energi pedang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah secara instan. Energi pedang ini langsung menembus tubuh ke-12 Buddha. Boom! Dengan suara ledakan, ke-12 Buddha itu hancur menjadi bubuk. Tidak ada tanda-tanda kuil kuzen di seluruh puncak gunung, dan 12 patung Buddha terakhir menjadi abu.
Ketika dia melihat pemandangan itu, dia tiba-tiba terkejut, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Anda harus tahu bahwa ke-12 Buddha ini adalah kartu truf kuil kucennya, tetapi dia tidak ingin dihancurkan oleh Dev hanya dengan satu pedang. Bahkan Liu Xing dan Tong Yaugong di sampingnya sedikit mengernyit saat melihat ini. Dengan kemampuan mereka, tidak sulit untuk mengalahkan 12 Buddha, namun tampaknya Dev hanyalah seorang suci bela diri. Kekuatan semacam ini sebenarnya dapat mengalahkan 12 Buddha di kuil Kucan. Itu sungguh luar biasa. Selain 12 patung Buddha ini, apakah kamu memiliki keahlian lain? Dev memandang Jue Yuan dengan dingin dan bertanya. Saya. Jue Yuan membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sekarang ini adalah kartu asnya, bahkan kartu asnya dengan mudah dikalahkan oleh Dev, bagaimana dia bisa punya cara lain? Terlebih lagi, semua pengikutnya telah mati, dan dia bahkan tidak punya tempat untuk menyerap kekuatan iman. Menurutku kita pasti salah paham. Orang yang kamu cari adalah dia dan tidak ada hubungannya denganku. Jue Yuan langsung mendorong si Qingpei ke depan Dev, lalu melanjutkan, ada juga si Yan, yang aku pukul sampai nafas terakhir. Jika kamu ingin balas dendam, kamu harus pergi ke mereka. Kakak laki-laki, kamu. Si Qingpei memandang Jue Yuan dengan tidak percaya. Diam, siapa kakak laki-lakimu? Kamu harus mengurus urusanmu sendiri. Itu semua karena kamu. Sekarang kuil kuzenku hancur. Melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan Dev, Jue Yuan berencana untuk berhenti memedulikan si Qingpei. Kakak, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu pergi ke Longmen untuk membunuh orang dan melukai orang lain, tapi itu semua salahmu. Melihat Jue Yuan ingin mengabaikannya, si Qingpei berkata dengan cemas. Diam, jika bukan karena kamu, mengapa aku pergi ke Kyoto untuk menimbulkan masalah di Longmen? Jue Yuan menatap si Qingpei dengan tajam. Melihat kedua kakak laki-laki itu benar-benar menggigit satu sama lain, wajah Dev sedikit memadat dan dia berkata, kalian berdua, berhentilah menggigit satu sama lain, kalian berdua akan mati hari ini. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya langsung menembakkan cahaya pedang. Menyadari situasinya, dia melompat, tetapi si Qingpei tidak dapat melarikan diri, dan langsung ditembus oleh cahaya pedang, dan tubuhnya terpotong menjadi dua bagian. Melihat dua bagian tubuh si Qingpei, Jue Yuan tiba-tiba berkeringat dingin di dahinya, dia melompat dan bergegas menuruni gunung, berencana untuk melarikan diri. Tapi bagaimana Dev bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Hampir di saat yang sama, Dev bergegas keluar. Dia berhenti di depan Jue Yuan dalam sekejap, dan kemudian menatap Jue Yuan dengan tatapan mematikan. Menyadari situasinya, dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dia segera kembali ke Liu Xing dan Tong Yaugong dan berkata, Tuan Liu, Tuan Tong, tolong bantu saya. Jika ada di antara Anda yang bisa menyelamatkan saya bersedia menjadi asapi dan kuda selama sisa hidupku. Petik 2. Bab 2141, tidak ada komentar. Liu Xing tidak mengatakan apa-apa, tetapi Tong Yaugong tertawa dan berkata, Ju Yuan, kamu hanyalah dewa bela diri yang baru. Bahkan jika kamu bekerja untuk sekte Tianlei kami tetap tidak menyukaimu. Kamu masih membuang-buang sumber daya. Ketika Jue Yuan mendengar ini, dia sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia tidak bisa menangani Dev, dan dia tidak berani menyinggung Tong Yaugong. Wah, karena kamu terus maju di setiap langkah, jangan salahkan aku karena mati bersamamu. Katakanlah, Jue Yuan tiba-tiba menghancurkan manik-manik Buddha di tangannya, dan sinar cahaya Buddha perlahan muncul dari manik-manik itu. Melihat sinar cahaya Buddha, Jue Yuan terus melantunkan kitab suci di mulutnya, dan darah perlahan mulai merembes keluar dari dahinya. Kamu ingin membakar esensi darah. Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa Jue Yuan ingin membakar esensi darah dan bertarung keras dengannya. Namun, Dev tidak akan memberinya kesempatan ini, jika esensi dan darah Jue Yuan dibakar, Dev tidak akan mampu lagi menyerap kekuatannya. Dev tiba-tiba meraih Jue Yuan dengan cakarnya, dan seberkas cahaya Buddha melesat, mengenai tangan Dev dengan keras untuk menghentikan Dev. Namun, Dev tidak berhenti sama sekali, dan langsung meraih kepala Jue Yuan, dia mengaktifkan teknik kondensasi jantung, dan kekuatan hisap yang besar langsung mulai menyerap kekuatan Jue Yuan. Sinar cahaya Buddha yang perlahan naik semuanya mengarah ke Dev saat ini. Tapi Dev acuh tak acuh dan bahkan tidak berkedip. Saat lampu Buddha ini menerpa Dev, rasanya seperti menggaruk gatal. Mata Jue Yuan melebar dan dia menatap Dev dengan ngeri, pada akhirnya, dalam ketakutan, Dev menyedot seluruh kekuatannya dan mengubahnya menjadi mumi. Setiap orang yang melihat pemandangan ini mengerutkan kening. Terutama Liu Xing, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Anak ini ternyata adalah seorang kultivator jahat. Pantas saja dia begitu kuat di alam suci bela diri. Liu Xing berkata dengan gigi terkatup.
Dapat dilihat bahwa Liu Xing sangat membenci kultivator jahat, dan Liu Rui juga memasang wajah dingin saat ini, menatap ke arah Dev. Saya tidak tahu apa hubungannya Sekte Cunyang dengan mengikuti kultivator jahat. Biarkan mereka berdua sangat membenci satu sama lain. Di sisi lain, Tong Yougong sedikit mengernyit, dengan ekspresi yang agak rumit di matanya, Dev menyerap kekuatan Jue Yuan, situasi ini melebihi ekspektasinya. Pada saat ini, Dev merasakan tatapan mata beberapa orang, tetapi dia tidak melihat ke arah mereka, tetapi berbalik dan pergi. Karena Dev tahu bahwa meskipun orang-orang ini masih muda, mereka sangat kuat, dan masing-masing dari mereka berada di alam dewa bela diri. Mereka telah memasuki alam dewa bela diri pada usia seperti itu, dan masih belum dikenal di dunia seni bela diri. Dev tidak mengenal mereka sama sekali, yang berarti orang-orang ini pasti dari sekte tersembunyi. Sekarang Dev tidak tahu banyak tentang sekte dunia tersembunyi, jadi dia tidak ingin memprovokasi mereka. Berhenti. Tapi saat Dev hendak pergi, Tong Yougong berbicara. Kemudian beberapa pria yang dibawa oleh Tong Yougong segera mengepung Dev. Lagi sibuk apa? Dev memandang Tong Yougong dan bertanya. Bukan apa-apa, aku hanya ingin berteman denganmu. Apakah kamu baru saja menyerap kekuatan keledai botak tua Zhou Yuan itu? Apakah kamu menggunakan teknik budidaya yang jahat? Tong Yougong bertanya pada Dev sambil tersenyum. Tidak ada komentar. Dev memandang Tong Yougong dengan waspada dan berkata. Hahaha, jangan gugup. Sekalipun kamu menggunakan teknik kultivasi jahat, terus kenapa? Kultivasi adalah untuk meningkatkan kekuatanmu. Kamu bisa melakukan apapun. Selama kamu punya kekuatan, siapa peduli teknik apa yang kamu gunakan? Tong Yougong tertawa, melangkah maju dan menepuk bahu Dev, seolah-olah dia sengaja berusaha mendekati Dev. Tapi Dev mengelak dengan ringan dan menghindari Tong Yougong. Tong Yougong tertegun sejenak, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia melanjutkan, aku sangat mengagumimu. Kamu bisa kembali ke Sekte Tianlei bersamaku. Bakat seperti milikmu tidak akan berkembang sama sekali jika kamu melakukannya sendiri. Sekte Tianlei, Dev mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang Sekte Tianlei di dunia seni bela diri. Bab 2142. Melarikan diri. Melihat ekspresi Dev, Tong Yougong tersenyum dan berkata, Anda belum pernah mendengar tentang Sekte Tianlei kami, tapi saya yakin Anda pasti tahu sekte dunia tersembunyi. Kemampuan Anda saat ini dianggap salah satu yang terbaik di dunia seni bela diri. Saya pikir banyak orang-orang benar. Kemudian kuda pun mengikutinya. Tetapi kekuatan orang suci bela diri sepertimu hanyalah murid terburuk di Sekte Tianlei kami. Lihat mereka, alam mana yang tidak lebih tinggi dari milikmu. Tong Yougong menunjuk ke arah murid Sekte Tianlei yang mengelilingi Dev dan berkata. Kekuatan para murid Sekte Tianlei ini memang tidak rendah, yang terburuk berada di puncak Martial Sein, dan bahkan lebih tinggi dari Dev. Tapi kamu tidak perlu berkecil hati. Kamu mengandalkan kekuatan Martial Sein untuk membunuh Jue Yuan, seekor keledai tua botak yang baru saja dipromosikan menjadi dewa bela diri. Ini membuktikan bahwa kamu sangat mampu. Sekte Tianlei kami menyambut orang-orang berbakat sepertimu. Tong Yougong terus-menerus mengulurkan cabang zaitun ke Dev. Maaf, ada hal lain yang harus saya lakukan, dan saya tidak ingin bergabung dengan Sekte Guntur Langit. Dev menggelengkan kepalanya, berbalik dan ingin pergi. Namun, beberapa murid dari Sekte Tianlei menghalangi jalan dan tidak berniat membiarkan Dev pergi. Ini bukan masalah apakah kamu memikirkannya atau tidak, karena tidak ada yang bisa menolak Sekte Tianlei kami. Aku tidak berdiskusi denganmu, ini perintah. Tong Yougong berkata dengan sangat mendominasi. Dev mengerutkan kening, bagaimana jika aku bersikeras untuk tidak pergi bersamamu? Kalau begitu aku akan mematahkan kakimu dan membawamu pergi. Tong Yougong berkata tanpa ragu-ragu. Hanya karena kamu tidak memiliki kemampuan itu. Mata Dev menyipit, dan semburan semangat juang memancar dari tubuhnya. Hahaha, hahaha. Kamu, seekor katak di dalam sumur, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu membunuh Jue Yuan, kamu merasa tak terkalahkan. Jue itu tidak lebih baik dari dewa bela diri yang baru. Dia bahkan tidak memiliki 10% kekuatan dewa bela diri yang sebenarnya. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan dewa bela diri itu. Setelah berbicara, Tong Yougong perlahan mengangkat lengannya, dengan sedikit pengangkatan ini, aura kuat meledak seketika. Aura menakutkan bergulir ke arah Dev seperti gelombang laut, mengalir deras tanpa henti. Dev tiba-tiba merasa seolah-olah udara di sekitarnya mengembun, dan bahkan kehampaan pun tampak berputar dan berubah bentuk. Ekspresi Dev sedikit berubah, seolah-olah ada beberapa gunung yang menekan Dev. Celepuk. Dev mengertakkan gigi dan berlutut dengan satu kaki. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak, dan kulit di tubuhnya berubah menjadi merah darah.
Tekanan yang sangat besar menyebabkan darah mulai menembus kulit. Nafas Dev menjadi cepat, dan keringat dingin di dahinya terus turun. Melihat Dev seperti ini, Tong Yougong sedikit mengangkat sudut mulutnya, matanya penuh dengan jijik. Seorang Martial Saint adalah seorang Martial Saint. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, tidak mungkin dia bisa melawan dewa bela diri sejati. Ingat, saya tidak peduli seberapa tinggi status Anda di dunia seni bela diri atau seberapa terkenalnya Anda, tetapi di mata sekte dunia tersembunyi kami, Anda semua adalah sampah. Tong Yougong berkata dengan tatapan jijik. Dev tidak mengucapkan sepatah kata pun, menundukkan kepalanya, keringat dingin menetes. Bagaimana? Apakah kamu ingin mengikutiku dengan patuh, atau kamu ingin aku mematahkan kakimu? Pilihan kedua, kamu dapat memilih. Tong Yougong berkata pada Dev. Bagaimana jika aku tidak memilih apapun? Dev tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan kemudian nafas kuat keluar dari tubuh Dev. Tong Yougong tercengang, dia tidak menyangka Dev masih bisa memancarkan aura yang begitu kuat di bawah tekanannya. Tapi saat dia tertegun, Dev telah meninju-tinju cahaya suci, menjatuhkan murid dari sekte Tianlei dengan keras, seluruh tubuhnya seperti kilat, bergegas menuruni gunung. Baru saja, Dev dengan sengaja menunjukkan kelemahannya agar Tong Yougong mengendurkan kewaspadaannya, dan kemudian mencari kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun Dev tidak takut bertarung dengan Tong Yougong juga membawa beberapa murid dari sekte Tianlei, jika orang-orang ini bersatu, Dev mungkin bukan lawannya. Terlebih lagi, Liu Xing dan Liu Rui menatapnya dengan niat membunuh Dev tidak tahu apa yang dilakukan kedua orang ini, jadi dia hanya bisa mencari peluang untuk melarikan diri. Bab 2143, menindas beberapa orang dengan lebih banyak. Sial, kejar aku. Tong Yougong berteriak dengan marah dan mulai mengejar Dev bersama anak buahnya. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Liu Rui bertanya pada Liu Xing. Kami juga mengejarnya. Kami tidak bisa membiarkan sekte Tianlei mengambil orang ini. Orang ini adalah seorang kultivator jahat. Jika dia dibawa pergi oleh sekte Tianlei pasti akan memanfaatkannya. Kita tidak bisa membiarkan para penggarap jahat bangkit kembali. Setelah Liu Xing mengatakan itu, dia langsung terbang dengan pedangnya dan mengejar Dev. Dev, sebaliknya, dipenuhi amarah, kekuatan spiritualnya mengembun di kakinya, dan dia berlari ke depan secepat kilat. Dev cepat, tapi Tong Yougong juga tidak lambat, dan dia dengan cepat menyusul Dev. Nak, orang yang disukai oleh sekte Tianlei-ku adalah takdirmu. Mengapa kamu melarikan diri? Selama kamu patuh, aku, sekte Tianlei, tidak akan pernah mempersulitmu. Tong Yougong membujuk Dev dari belakang. Alasan mengapa dia membawa Dev pergi adalah untuk mempelajari Dev dan mengetahui metode apa yang digunakan Dev untuk menarik kekuatan iman yang begitu besar. Ada juga teknik kultivasi jahat yang dilakukan oleh Dev, yaitu dapat menyerap kekuatan orang lain untuk meningkatkan dirinya. Teknik semacam ini juga yang diinginkan Tong Yougong. Sudah kubilang, aku tidak peduli sama sekali. Dev berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya, tidak mempercayai apa yang dikatakan Tong Yougong. Sebagai dewa bela diri, akan menjadi lelucon jika seorang Martial Saint kecil sepertimu lolos. Setelah Tong Yougong selesai berbicara, dia tiba-tiba melompat dan mendarat tepat di depan Dev, menghalangi jalan Dev. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa berhenti dan menatap Tong Yougong dengan waspada. Pada saat ini, murid lain dari sekte Tianlei juga menyusul dan mengepung Dev. Dev meliriknya dan tahu bahwa akan sulit baginya untuk melarikan diri hari ini, jadi dia berkata dengan dingin, sebagai sekte tersembunyi, apakah Anda, sekte Tianlei, menindas minoritas dengan lebih banyak orang? Jika kamu punya nyali, kita bisa bertarung sendirian. Dev tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dan hanya memiliki satu pertempuran, jadi dia ingin merangsang Tong Yougong dan membiarkannya bertarung sendirian. Jika Tianlei mengirim orang-orang ini bersama, Dev tidak punya peluang untuk menang. Tidak perlu menindas minoritas saat berhadapan denganmu. Aku sendiri saja sudah cukup. Tong Yougong mendengus dingin, lalu berkata kepada anak buahnya, kalian semua mundur dan biarkan aku menaklukkan anak ini. Murid dari sekte Tianlei semuanya mengangguk, lalu menyingkir. Melihat ini, Dev langsung menggunakan pedang pembunuh naga, mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan mengerahkan auranya secara ekstrim. Pedang pembunuh naga terus berdengung, bayangan muncul, dan roh pedang dipanggil oleh Dev. Menghadapi Tong Yougong, Dev tahu bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga, akan lebih baik jika dia bisa mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Tong Yougong melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev, matanya penuh dengan keserakahan. Kamu tidak terlalu kuat, tetapi kamu memiliki banyak harta, tetapi harta ini akan segera menjadi milikku.
Setelah mengatakan itu, Tong Yougong tiba-tiba bergegas menuju Dev, mencapai kecepatan yang sangat cepat. Dev hanya merasakan sosok itu berkedip-kedip, dan Tong Yougong telah tiba di depannya, kecepatannya sangat mencengangkan. Dev secara naluriah mengayunkan pedangnya, dan semburan auman naga terdengar, dan cahaya pedang yang menakutkan langsung meledak. Menghadapi cahaya pedang Dev, Tong Yougong tidak menghindar, tapi menendang dengan cepat. Dengan tendangan ini, bola energi yang terkondensasi terlihat, seperti bola meriam, yang bertabrakan dengan cahaya pedang dengan keras. Boom! Terjadi ledakan dahsyat, dan dampaknya yang tersebar langsung menimbulkan gelombang puing. Dev, sebaliknya, mundur beberapa langkah, tangannya yang memegang pedang naga sedikit gemetar. Tong Yougong jatuh di depan Dev dengan cibiran di bibirnya. Dev sedikit mengernyit. Dia sekarang memegang pedang pembunuh naga dan bahkan mengorbankan roh pedang. Dia sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Tong Yougong sungguh luar biasa. Bab 2144, bukan hal yang fana. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari Dewa Perang. Setelah mengatakan itu, tubuh Tong Yougong melompat lagi, kakinya berubah menjadi bayangan, dan energi yang tak terhitung jumlahnya seperti bola meriam, menderu ke arah Dev. Teknik pedang 9 bayangan. Dev melihat ke langit yang penuh energi dan melambaikan pedang pembunuh naga di tangannya. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya keemasan ke seluruh langit. 1 cara, 2 cara, 3 cara. 6 sosok Dev muncul, masing-masing sosok memancarkan aura menakutkan. 6 sosok itu mengayunkan pedang mereka pada saat yang sama, menghalangi energi yang luar biasa. Bum bum bum. Kekosongan bergetar, ledakan terus berlanjut, dan langit dan bumi tampak bergetar saat ini. Di tengah lereng gunung, bebatuan beterbangan kemana-mana, dan kekuatan mengerikan ini tiba-tiba menyebabkan lereng gunung runtuh ke dalam lubang yang dalam. Hampir dalam sekejap mata, Tong Yougong menendang tendangan yang tak terhitung jumlahnya. Dan Dev juga mengandalkan teknik pedang 9 bayangan untuk menggunakan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang dan energi bertabrakan di udara, menyebabkan ledakan. Ketika Liu Xing, yang tidak jauh dari sana, melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi sedikit jelek. Aku tidak menyangka anak ini, yang mengandalkan kekuatan martial Sein, bisa bertarung begitu sengit dengan Tong Yougong. Liu Xing tidak menyangka bahwa Dev, seorang suci seni bela diri, masih bisa bertarung dengan Tong Yougong. Menurutnya, selama Tong Yougong benar-benar bergerak, Dev mungkin tidak akan bisa menangkap satu gerakan pun. Namun kini, melihat pertarungan keduanya, kekuatan Dev tidak kalah dengan miliknya. Pertarungan antara Liu Xing dan Tong Yougong tidak begitu sengit, dan hanya setelah beberapa gerakan, Liu Xing dikalahkan. Ilmu pedang orang ini sangat aneh. Sosok-sosok itu tidak terlihat seperti ilusi. Setiap sosok sebenarnya membawa aura. Liu Rui melihat teknik pedang 9 bayangan yang digunakan oleh Dev dan bertanya dengan aneh. Anak ini agak aneh. Saya tidak tahu bagaimana dia memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Dan pedang di tangannya jelas bukan benda fana. Roh pedang telah bangkit. Saya benar-benar tidak tahu, kapan orang seperti itu muncul di dunia seni bela diri. Liu Xing juga merasa sangat aneh. Kakak senior, mungkinkah orang ini keluar dari dunia rahasia? Liu Rui bertanya. Tidak mungkin. Meskipun ada banyak master di dunia rahasia, dunia sekuler tempat mereka berasal tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya sama sekali. Dunia sekuler menindas mereka. Jika tidak, apakah menurut Anda kami, keluarga seni bela diri yang tertutup, masih memiliki lingkungan pelatihan yang santai dan nyaman? Banyak sumber daya telah dirampok oleh keluarga-keluarga di alam rahasia itu sejak lama, dan Anda dan saya tidak akan bisa berlatih secepat itu. Liu Xing menggelengkan kepalanya dan berkata. Guru berkata bahwa kita sejajar dengan keluarga-keluarga di alam rahasia. Pada akhirnya, kita akan kembali melalui jalan yang berbeda dan kita akan memulai jalur kultivasi. Liu Rui memandang Liu Xing dengan bingung dan berkata. Hei, tidak semudah itu. Jika semudah itu, guru tidak akan mengalami depresi setiap hari. Liu Xing menghela nafas. Saat kedua orang itu sedang berbicara, suara ledakan yang memekakkan telinga telah berhenti, dan asap perlahan menyebar. Tong Yougong memandang Dev dengan dingin. Saat ini, Dev tampak sedikit malu, meskipun dia menggunakan teknik pedang 9 bayangan, dia masih menerima beberapa tendangan. Sungguh menarik bahwa seorang pria di alam bela diri bisa memblokir seranganku. Teknik pedang apa yang baru saja kamu gunakan yang bisa langsung mengubahmu menjadi 5 versi identik dari dirimu? Ya, itu bukan ilusi, karena sosok itu memiliki kekuatan menyerang. Sepertinya kamu punya banyak rahasia. Sepertinya aku ingin membawamu kembali ke sekte Tianlei.
Tong Yougong memandang Dev dengan rasa ingin tahu di matanya, dia sekarang ingin memahami Dev sepenuhnya. Dev memandang Tong Yougong dengan mata tajam, dia tahu bahwa jika dia ingin menang, dia harus menggunakan beberapa cara. Bab 2145, Teknologi Gen. Dev melambai pelan, dan pedang pembunuh naga menghilang, diikuti oleh beberapa sosok yang juga menghilang. Melihat Dev benar-benar menyingkirkan pedangnya, Tong Yougong tersenyum tipis, "Apa? Apakah kamu mengerti? Apakah kamu ingin mengikuti saya? Tidak mungkin mengikutimu kecuali kamu menggendongku." Setelah Dev selesai berbicara, cahaya menyala di tangan kanannya. "Hahaha, meski kamu menggunakan senjata, kamu bukan tandinganku. Apakah kamu masih ingin mengalahkanku dengan tangan kosong?" Tong Yougong tertawa dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Tinju cahaya suci. Dev berteriak dengan marah, dan kemudian cahaya di tangannya menjadi menyilaukan seperti matahari. Kemudian dia meninju Tong Yougong dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan seluruh kekosongan berputar dan berubah bentuk. Tong Yougong perlahan mengangkat tangannya, dan kekuatan yang melonjak mengembun di tangannya, langsung meraih tinju Dev. Bang! Terdengar suara teredam, dan pukulan Dev langsung tertangkap di tangan Tong Yougong. "Selama kamu memiliki kemampuan ini, jangan melawan." Tong Yougong mengangkat sudut mulutnya dan memandang Dev dengan jijik. Tapi Dev tidak terlihat terkejut, dia tidak pernah menyangka Tong Yougong bisa dirobohkan hanya dengan satu pukulan. Tepat ketika perhatian Tong Yougong tertuju pada Dev, tiba-tiba seberkas cahaya melintas di sisinya. Pedang pembunuh naga yang telah menghilang muncul, dan mengenai lengan Tong Yougong dengan satu serangan pedang. Tong Yougong mengerutkan kening dan tiba-tiba mundur. Namun, pedang ini masih mengenai lengan Tong Yougong, menyebabkan darah di lengan Tong Yougong langsung mengalir. Ketika Dev melihat ini, dia sangat kesal, dia mengira pedang ini dapat memotong lengan Tong Yougong, tetapi sekarang tampaknya kekuatan roh pedang masih terlalu lemah. Melihat lengannya yang terluka, kemarahan Tong Yougong membara. "Wah, aku tidak punya kesabaran lagi untuk bermain denganmu." Setelah Tong Yougong selesai berbicara, semburan cahaya hijau memancar dari lukanya, dan lukanya sembuh dengan cepat di bawah lampu hijau ini. Dev melihatnya dengan tidak percaya, dia benar-benar tidak tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki Tong Yougong ini. "Saya sudah lama mendengar bahwa Sekte Tianlei melanggar aturan dan diam-diam menggunakan teknologi genetika. Sekarang tampaknya memang demikian." Liu Xing melihat luka Tong Yougong yang bisa sembuh sendiri dan berkata dengan ekspresi muram. "Kakak senior, saya perlu melaporkan masalah ini kepada guru. Saya mendengar guru berkata bahwa jika Anda melanggar hukum, Anda akan menderita bencana. Mungkin, seluruh dunia seni bela diri kita juga akan menderita." Liu Rui berkata dengan ekspresi khawatir. Liu Xing mengangguk, menatap Tong Yougong dengan cermat. Saat ini, amarah Tong Yougong sudah membara, dan tangannya seperti cakar elang, bersinar dengan cahaya perak. Aura tajam terus meningkat. "Aku akan membuatmu membayar harganya." Begitu Tong Yougong selesai berbicara, dia menghilang dari mata Dev dalam sekejap. Dev mengerutkan kening, lalu mengayunkan kembali pedang pembunuh naga ke tangannya. Dentang. Pedang pembunuh naga sepertinya telah mengenai sesuatu yang keras, dan tangan Dev terguncang hingga mati rasa. Sebelum Dev bisa melihat dengan jelas, dia merasakan angin kencang datang. Segera setelah itu, tubuh Dev terbang seketika, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan langsung hancur di depan dadanya, dan darah segera mengalir keluar. Melihat luka di dadanya, ekspresi Dev menjadi lebih serius. "Anda harus tahu bahwa tubuh emasnya yang tidak dapat dihancurkan sangatlah keras, bahkan tanpa perlindungan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, tubuh fisiknya tidak dapat dipatahkan oleh siapapun. Tapi sekarang Tong Yougong terus menghancurkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dan bahkan tubuh fisiknya. Tubuhnya keras sekali, tapi hanya menggores selapis kulit." Tong Yougong sedikit terkejut, tapi begitu dia menginjak tanah, tubuhnya langsung bergerak menuju Dev. Melawan Martial Saint, Tong Yougong telah melancarkan beberapa serangan satu demi satu, yang membuatnya kehilangan kesabaran. Bersambung.